konsepnya Jowi System, Jiangzhou Zero Waste Integrated System. Jadi suatu sistem yang terintegrasi dari sumber sampah itu masuk, kita pilah sampai dia bisa menjadi barang yang berguna. Sampah-sampah akan diolah yang low value itu ya, jadi RDF dan SRF. Itu akan dikirim ke industri semen sebagai pengganti batu bara. Material ini dapat diolah juga menjadi komposit plastik, jadi seperti kayu, bisa jadi furniture, bisa jadi decking, segala macam. Yang sisa-sisa makanan, ini ada mesinnya untuk menjadi bubur. Bubur ini akan dipakai untuk menjadi pakan black soldier fly larva. Benar-benar 100% zero waste. Harapan itu belum sirna untuk Indonesia benar-benar bebas sampah. Perkenalkan, nama saya Johansen, saya co-founder dan CEO Jiangzhou. Jadi sehari-hari ya tentu kita ngawasin produksi, habis itu kita juga ketemu calon klien, existing klien, dan kita berfokus setiap hari juga inovasi nggak berhenti, bagaimana kita bisa solving masalah-masalah sampah ini. Perkenalkan, nama saya Eki, co-founder dan COO di Jiangzhou. Jadi kita di sini terus berinovasi, mencari cara untuk bisa mengolah sampah secara efisien dan juga menciptakan added value dari sampah-sampah yang tadinya tidak ada berharga. Jadi Jiangzhou itu kita berdiri tahun 2019 akhir, sebenarnya Desember. Jadi sebelum COVID, lalu Jiangzhou itu sendiri adalah end-to-end waste management. Jadi kami ibaratnya seperti one-stop service lah untuk pengolahan sampah. Dari edukasi, penjemputan terpilah, dan sampai pengolahan yang zero waste. Tapi memang saat ini kami berfokus untuk pengolahan ini, agar ini bisa diduplikasi atau bisa ada di area-area Indonesia yang tentunya sudah sangat membutuhkan. Terus latar belakang Jiangzhou sebenarnya cerita menariknya, saya dan Eki ini kita ketemu di suatu conference ya. Di conference tentang cinta lingkungan. Jadi kami masing-masing punya background story sendiri kenapa kita care dan kita benar-benar pengen solve masalah sampah kayak gitu, dan diketemukan di suatu event dan berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi kalau dari saya pribadi memang saya melihat ini pengolahan sampah kita nih ada yang sangat salah. Sangat salah. Kenapa? Kalau kita perhatiin ya kayak sekarang handphone, video call. Video call itu kan kalau zaman dulu kayaknya canggih banget. Zaman sekarang kita kemanapun, mau ke daerah manapun video call tuh biasa aja. Jadi teknologi komunikasi maju sebegitu luar biasanya. Tapi pengolahan sampah kita dari zaman mungkin kakek nenek kita punya kakek lagi, itu masih sama. Jadi timpangnya jauh banget kayak gitu. Makanya kita lihat ini pasti ada yang salah, dan kami pikir
ada sesuatu yang harusnya bisa sangat kita improve, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Halo guys, selamat datang di fasilitas Jiangzhou. Di sini adalah mesin-mesin yang kami sebut Jowi System, Jiangzhou Zero Waste Integrated System, tempat di mana semua sampah Anda berakhir dan akan diproses menjadi barang-barang yang bernilai. Oke guys, jadi sampah setelah datang ke tempat kita, itu biasanya ada sampah basah, sampah kering. Sampah basah itu yang mengandung banyak sisa makanan. Kalau kering ini seperti bisa dilihat banyak banget plastik. Kita bisa lihat saat ini teman-teman di Jiangzhou ini sedang ambil barang-barang yang berharga, kayak botol PET, terus ada kaleng, ada kardus. Jadi semua yang berharga ini sedang diambil di line conveyor yang ini. Sementara yang mesin belakang itu sedang bergerak, itu fokus pada sisa-sisa makanan. Jadi sisa makanan itu akan kita giling nanti untuk jadi pakan black soldier flies, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ujung belakang sana. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak bernilai akan masuk ke proses selanjutnya untuk dijadikan bahan bakar semen. Kita bisa olah bahkan sampah-sampah yang tidak bernilai, seperti kayak pampers, tisu, sachet, kayak gitu-gitu. Jadi yang memang jadi problem plastik-plastik lembaran, sedotan yang udah sangat susah diambilin segala macam, itu kita bisa olah, kita jadiin RDF semua, kayak gitu. Mungkin sampah-sampah yang tadi disebutkan Pak Jo itu kan kebanyakan sampah-sampah yang kecil-kecil, remahan. Yang misalnya kalau diambil pun itu dengan tenaga manusia nggak worth it, nggak kekejar lah ya. Jadi itu yang biasanya memang diloloskan akan diproses secara otomatis dengan mesin. Jadi setelah sampah-sampah dipilah, diambil yang berharga, yang tidak berharga itu masuk ke mesin mesin trommel ini. Jadi sampah-sampah itu dihancurkan. Jadi yang hancur akan disaring kecil-kecil dan akan masuk sebagai RDF. Jadi yang sampah-sampah yang tidak hancur seperti banyak plastik kayak gitu, itu akan lari untuk dicacah selanjutnya. Jadi dia akan dipisahkan lagi, sampah-sampah yang ringan aja yang akan dicacah. Selanjutnya yang berat-berat masih terpisah, tapi jumlahnya sangat sedikit, nanti diputarkan lagi. Gitu. Ini contoh hasilnya bahan bakar semen, atau sekarang itu kita sebutnya RDF ya, refuse dried fuel. Ini yang akan menjadi bahan bakar semen pengganti batu bara. Jadi semua sampah yang lewat dari mesin trommel ini yang tidak tersaring, dia akan masuk ke sini dan larinya nanti semua sampah-sampah yang ringan itu akan dibawa oleh blower dan akan dicacah menjadi SRF. Sisanya sangat sedikit sekali. Ini masih dikategorikan residu karena masih basah dan berat. Kadang-kadang ada batu dan lain-lain. Tetapi sangat sedikit dibanding dari semua sampah yang masuk ke rangkaian sistem ini. Sudah semuanya bisa mendapatkan value, mendapat nilai.
Kita ini sebutnya JOWI System, Jiangzhou Zero Waste Integrated System. Jadi suatu sistem yang terintegrasi dari sumber sampah itu masuk, kita pilah sampai dia bisa menjadi barang yang berguna. Nah, JOWI System sendiri sederhananya itu kita intinya adalah sampah itu yang berharga itu bisa kita tetap ambil seperti kayak plastik, kardus, segala macam itu kita bisa ambilin. Yang tidak berharga atau sisa-sisanya itu kita potong, chopper, dan kita pilah lagi, intinya menjadi material untuk bahan bakar semen, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah RDF, Refuse Drive Fuel. Jadi kalau kita dalam persentase gitu ya, kita sebut tuh kayak 15% tuh kita sebutnya recyclable. Jadi barang-barang berharga kayak kardus, botol, segala macam itu sekitar 15% di kita. 15% lagi food waste. Food waste-nya tadi saat ini kita pakai metode Black Soldier Flies. Lalu kan berarti sisa 70%, 70% kita olah RDF dan SRF. Lalu kedua, mesin ini kita rancang juga supaya compact. Jadi ini hanya sekitar berapa? 400-600 meter ya? Ya, 400. 400 ya. Jadi 400 meter ini kita bisa kelola dalam 8 jam itu 25 ton. Jadi kita ada rancangan baru itu 100 ton per 8 jam itu hanya butuh 3.000 meter. Jadi kalau kita bandingin sama yang sudah ada, itu mereka butuh sekitar biasa 1 hektar 10.000 meter. Kita cuma butuh 3.000. Karena ini emang didesain itu untuk di perkotaan, jadi nggak butuh lahan terlalu banyak lah, kayak gitu. Ini kita sebut milestone pertamanya Jiangzhou lah. Jadi dengan alat ini kita confident banget, paling tidak gitu loh, untuk masalah gunung-gunung sampah itu kita sudah mulai bisa selesaikan. Tinggal nanti pengembangan teknologi, gimana cara ngubah sampah itu nilainya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, ya sehingga apa yang orang bilang kalau sampah itu seperti emas hitam, itu benar-benar bisa terwujud. Sekarang belum, tapi arahnya sekarang menuju ke sana. Jadi sampah-sampah ini sebenarnya datang dari berbagai sumber. Jadi ada perumahan, ada juga hotel, restoran, komersial area. Ada beberapa mall di Jakarta seperti Plaza Indonesia, FX Sudirman, SCBD Park itu kita olah sampahnya semua. Dan kita juga pastikan tiap sampah ini datang setiap hari itu juga kita proses. Nah makanya yang kita lihat awal-awal ya kita ketemu ya bahwa sistem pengolahan sampah itu sama dengan pabrik. Jadi dia tuh ada kapasitinya per hari berapa dan make sure itu masuk dan bisa diproses habis. Maka tadi kita sebutkan ada yang 25 ton, ada yang 100 ton. Jadi itu memang didesain untuk satu kali proses tuh habis. Karena sebenarnya sampah tuh nggak sebau itu, tidak sebusuk itu. Yang bikin bau proses pembusukan. Ya artinya kan sudah berjalan lebih dari mungkin 24 jam gitu. Mereka mulai terjadi proses pembusukan. Tapi kalau misalnya dia lancar atau dia prosesnya bisa berjalan setiap hari kayak begitu, itu harusnya baunya pun bisa jauh berkurang dan harus habis sih setiap hari sampahnya. Yang udah gendut-gendut ya bisa dikasih lihat. Gue bilang gendut-gendut karena makannya hotel ya dari Hyatt deh. Betul Pak. Makanan dari PI. Nah sekarang FX paling banyak PI. Paling banyak SCBD. SCBD sekarang. Organik SCBD. Tadi sehari masih 2,5 ton ya?
Oke, area ini adalah area di mana kami mengolah sisa-sisa makanan. Jadi di sini bisa dilihat tempat pengembangbiakan kami menggunakan BSF larva atau biasa dikenal maggot. Jadi sisa makanan yang sudah di blender akan ditaruh di masing-masing box-box ini, dan nanti setiap larva-larvanya itu tinggal kita taruh di situ dan mereka akan makan dan mulai berkembang biak di situ. Jadi di fasilitas ini per hari itu kita bisa mengolah sekitar 2,5 ton sampah organik, kebanyakan sisa makanan, dan itu efektif per hari habis. Kita pakai apa yang disiapkan oleh alam. Maggot ini membantu sekali kita untuk mengurai sisa-sisa makanan. Hasilnya itu nanti bisa dilihat yang di sini, dia juga menghasilkan pupuk. Ini contoh pupuk-pupuk hasil dari larva. Ini semua sisa-sisa makanan, jadi 100% zero waste lah. Semuanya kita bisa gunakan kembali. Sampah organik itu memang menjadi kendala di mana-mana ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan mungkin negara maju, sampah organiknya sudah dipisahkan dari sumber dan biasanya mereka juga sudah punya proses seperti anaerobic digester itu menjadi gas yang bisa menjadi listrik dan lain-lain. Tetapi yaitu perlu tempat yang cukup luas, teknologinya mahal, dan juga penyaluran gasnya harus terancang dengan baik. Sehingga kalau di kita yang memang cenderungnya juga tercampur, perlu solusi lain. Jadi salah satunya ini sebenarnya RDF ini sebenarnya komponen organiknya cukup banyak. Jadi kita masih bisa menggunakan organik yang tercampur dengan anorganik sehingga menjadi sumber energi tadi. Kenapa kita masih menjalankan Black Soldier Fly? Karena kita kebetulan mempunyai klien dari restoran-restoran dan hotel dan lain-lain yang memang sudah bisa memisahkan sampah-sampah sisa makanan yang mungkin juga cukup bergizi ya, dari hotel, all you can eat, buffet kayak gitu. Wah, maggotnya seneng gitu. Jadi maggotnya nanti jadi gemuk-gemuk dan itu cukup baik untuk pakan mereka yang nantinya akan menjadi produk turunan yang lebih mungkin berharga daripada kita jual sebagai RDF saja, seperti itu. Ya, kalau ini adalah area untuk di mana kita bisa ngerubah
plastik-plastik yang low value, jadi kayak plastik hitam, sedotan, kayak gitu, kita bisa rubah itu untuk menjadi semacam seperti kayu. Tapi dia bukan kayu, dia full plastik. Nanti kita bisa lihat di sini bentuk-bentuknya. Ini adalah contoh hasil-hasil tim R&D kita udah berhasil bikin bentuk-bentuk seperti ini. Jadi bahkan warnanya ini juga warnanya asli. Jadi kalau plastiknya plastik merah, kita kumpulin semua yang plastik merah, dia akan bentuk material warnanya merah. Kalau putih dia akan warnanya seperti abu seperti itu. Itu juga bisa dilihat ada kayak terrazzonya, jadi ada kayak teksturnya kayak gitu, kita juga bisa bikin seperti itu. Jadi ke depan semua material-material itu bahkan yang nggak ada harganya pun itu kita dorong supaya bisa digunakan kembali supaya sustainable. Jadi kalau material ini sekarang yang kami lakukan adalah biasanya kita pakai atau kita jual itu untuk bikin decking. Kalau di pinggir pantai itu tahu ada kayak decking kayu, nah biasa kita untuk decking seperti itu. Ataupun bisa juga di kafe-kafe pakai untuk kaso, untuk desain seperti itu juga bisa. Karena ini kan komposit full ya, full plastik, jadi dia otomatis lebih kuat. Kalau kayak buat kena air, kena panas, kayak gitu, karena isinya full, padat, jadi kans dia untuk kayak retak, untuk pecah seperti itu tuh sangat kecil. Saya sih Jangjo harapan pertama nomor satu tujuan perusahaan ini, startup ini didirikan juga pasti selesaikan masalah sampah. Definisi selesai itu benar-benar selesai, sampah itu bukan lagi jadi masalah tapi udah menjadi kayak kita sudah bisa berdamai dengan sampah. Fokus kita awal Indonesia, tapi kalau kami lihat dari data sampah sepertinya Asia Tenggara itu mirip-mirip, India itu rata-rata jenis sampahnya juga sama. Jadi kami yakin teknologi kita tuh bisa solving semua sampah itu. Itu poin pertama. Poin kedua, harapannya dengan Jangjo, tadi Eki sempat sampaikan, inspiring ya. Inspiring tapi bukan dalam artian kita mau jadi, wah nih bisa nih anak muda bikin gini kayak gitu ya. Inspire itu lebih kayak jangan pandang rendah Indonesia lah. Karena kadang-kadang kita kalau suka lihat tuh suka apatis sama negeri sendiri gitu. Yes, kita nggak perfect, kita banyak banget yang kita mesti bisa kerjakan gitu. Tapi kan itu peluang kan artinya kan. Jadi inspiringnya itu lebih kayak, ini bisa kok gitu, kalau sampah ini selesai ya ini semua desain dari Indonesia kayak gitu. Ini teknologi Indonesia, kita bisa sampaikan seperti itu gitu. Harapan itu belum sirna untuk Indonesia benar-benar bebas sampah. Hari ini Jangjo, kita startup, kita berhasil, kita pikir untuk milestone kita, untuk ada secercah harapan untuk kita selesaikan masalah ini bersama. Kami pun juga lagi berusaha sangat keras untuk kerjakan bagian kami, di mana teknologi ini harusnya bisa melengkapi semua siklus itu. Jadi Indonesia bebas sampah itu bukan cuma jargon sih, benar-benar kita bisa wujudkan bersama.